Oke. Oke, jadi apa nih, No, yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Eh, Sebenarnya terkait ini sih Pak, panggilan. Aku udah ngerasa dari bikin profil LinkedIn itu udah eh, lumayan cukup lengkap, ngikutin dari tips-tips yang di YouTube, di TikTok, banyak orang konten creator pakai kayak seperti Bapak juga, kontennya Bapak kan aku coba sandingin sama profil aku tuh mana kurangnya, apa tetap aja kayak kok nggak ada panggilan gitu, meskipun profilku tuh udah sering banget dilihat loh Pak, sampai ada satu perusahaan tuh sampai 7 kali lihat profil LinkedIn Oh ya? tapi nggak pernah manggil, iya nggak pernah ngontak di WA gitu, sampai kayak mikir yang dilihat tuh apa, yang masih kurang itu apa, itu kan bingung Pak, mau follow up juga nggak bisa soalnya lewat teman tuh lewat job street di dia itu udah pernah tak follow up nggak pernah dapat balesan kan, jadi apa yang kurang kok dilihat terus tapi nggak dikontak gitu loh Pak. Terus kemarin juga sempet tanya ke teman, ke saudara gitu, apa harus bikin CV yang beda, apa harus bikin profil yang beda dari yang aku pelajarin di apa yang udah aku tahu itu. Terus kemarin dapat masukan coba bikin CV-nya jangan yang ATS friendly, tapi coba yang bikin yang desain gitu. Sudah coba yang bikin yang desain kayak ngerasa ini bener gak ya bisa pakai desain tuh bisa kepanggil. Terus kemarin mau ngirim lamaran masih udahlah mau nyoba ikut review CV sama Bapak kan, kemarin di grup kan ada yang sempet apa request gitu. Terus di story-nya Hmm. Bapak juga review apa ya? Kayak Kayak review ya, boleh review lah ya. orang-orang yang udah di review CV-nya Testimoninya lah gitu. ya, gitu. Ya ikut ikut antri gitu. Ternyata sama Bapak langsung dapet jadwal gitu. Alhamdulillah gitu kan. Sebelum nanti tak sebar CV-nya dan bikin orang oh nggak tertarik ini apa bikin kayak gini lah, mending kan di review dulu sama Bapak kurangnya di mana. Jadi pas memperbarui CV-nya tuh lebih mantep gitu loh Pak. Hmm. Oke, sudah. Aku tunggu Sudah. ini. Udah itu aja. Udah. Cukup. Sudah segitu dulu Pak. Ya Oke. itu keluhan pertama. Oke, aku jawab dulu ya. Ini baik, itu pertama tuh sebenarnya itu banyak ya. Iya, Buat masih sorry buat. banyak Mas sebenarnya. Oh masih banyak. Gak apa gak apa, keluarin semua. Jadi aku jawab satu-satu. Enggak, Memang benar ya. maunya Hmm. tuh kayak satu dapat jawaban nanti pengen apa lagi yang nyambung gitu loh Pak. Kalau disuruh nyecarin semua tuh kayak bingung apa yang mau ditanyain, nanti kalau tengah jalan tanya lagi gitu Ya, Pak. nggak apa-apa. Aku jelasin satu-satu ya. Memang benar bahwa setiap anggota grup locker yang ada di WA itu berhak untuk Mm-mm. review CV, review LinkedIn, review sosmed, latihan interview sama aku dan lain-lain lah gitu. Itu memang fasilitas komunitas gitu. Jadi dan itu gratis tis Ya. gitu. Kalau ada yang bayar ya ada, cuman itu untuk yang hal-hal yang lain gitu. Kalau kamu yang belum bisa melewati level gratis, nggak usah pakai yang bayar-bayar karena mubazir Ya Pak. nanti gitu. Semangatmu masih segini atau prosesmu masih level awal gitu. Itu yang pertama. Jadi berhak ya siapapun itu. Cuman aku kadang lupa ngumumin di grup kayak ini mana yang belum aku kasih tahu ya gitu. Tapi bodo amat lah gitu. Nanti sambil jalan pasti juga pada tahu gitu. Ada Itu yang yang tanya, pertama. ya. Yang nomor dua, aku lihat sisi positifmu ya. Kamu punya positif vibes banget gitu. Kamu punya semangat yang luar biasa dan cara kerjamu itu bagus, yaitu membandingkan, komparasi data gitu. Itu memang yang harus dimiliki sama seorang lulusan tingkat pendidikan tertentu. Mau lulusan SMA, SMK, apalagi lulusan kuliah gitu. Jadi kamu harus bisa menganalisis data dengan berpikir kritis bahwa pada saat terjadi suatu masalah, cari referensi dan referensinya jangan tunggal. Jangan hanya Mm-mm. karena kamu belajar nonton satu konten langsung anggap ahli. Jangan karena Iya. menang main catur sekali, kamu langsung bilang saya ahli catur gitu ibaratnya gitu ya. Dan itu bagus kamu melakukan komparasi bahwa kamu merasa ada masalah entah di CV, entah di LinkedIn kamu, ada hubungannya sama panggilan-panggilan, kemudian kamu belajar dari Mm-mm. banyak sumber, konten di sana sini yang tadi kamu bilang gitu, termasuk yang kontenku juga, tapi akhirnya masih belum perform gitu. Nggak apa-apa, itu udah positif banget gitu. Kenapa? Kamu mengingat dengan badan, jadi itu namanya journey gitu. Kamu mengingat dengan badan, jadi nanti akhirnya kamu akan muncul kepekaan. Muncul kepekaan tuh kayak, wah kalau loker gini tuh aku harusnya nanti pakai CV-nya gini nih, follow up-nya gini dan lain-lain gitu. Ya. Karena kalau cuma belajar teorinya mulu, kamu nggak bakalan tahu sebenarnya yang bener kayak gimana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sisi positifnya adalah dari caramu bercerita tuh pergerakanmu tuh tertata ya, jelas gitu.
Jadi aku akan lakuin ini, habis itu gini. Apalagi yang belum dikejar lagi kejar, itu sangat dibutuhkan di industri gitu. Bahwa orang Iya. yang dengan minimum supervisi tahu pergerakannya harus gimana, itu bagus juga ya gitu. Nah sekarang aku mau sampaikan Mm-mm. satu-satu kesamaan ini cara duplikat info. Kamu punya pengalaman hidup, Oke. kamu punya pengalaman hidup, pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, pelatihan gitu ya. Pengalaman hidup kamu duplikasi ke CV yang profesional-profesional, oke? Kan kita pengalaman hidup kan ada yang pribadi, ada yang gak jelas gitu-gitu ya. Tapi pengalaman hidup yang Ah, ada pada diri, yang profesional kamu taruh di CV, diduplikat. Jadi CV itu adalah kembaranmu gitu ibaratnya, oke? Nah, cerminan diri gitu ya, Pak. ya gitu. Versi. Ya, versi Oh, iya, iya. tertulisnya itu. Jadi kamu punya punya duplikat diri di CV. Nanti CV-mu ini kamu juga cloning lagi. Cloning di akun Jobstreet, cloning di Glints, cloning di job portal lain, Iya. cloning di LinkedIn, cloning di lain-lain gitu. Yang artinya apa? Kalau ada sesuatu yang update soal dirimu, jangan lupa update ke sini, jangan lupa update ke sini. Intinya kan gitu. Atau sebaliknya, kalau sini Iya. update, mundur. Sini update, sini juga update. Intinya update dan upgrade. Nah, karena ini berhubungan, aku mau bilang bahwa kalau kita ngomongin soal CV gitu, CV itu harus dua. Satu benar cara Hmm, bikinnya, dua benar cara pakainya. Oke. oke. Banyak orang bermasalah dengan dua hal ini. Bukan bermasalah dalam arti salah, lebih lebih cenderung ke kurang optimal gitu. Ada orang yang cara bikinnya benar, tahu CV yang benar tuh kayak gimana. Aku review aja nggak sampai aku bilang ini nggak ada yang perlu aku koreksi gitu, ya kan? Dia udah tahu benar cara Hmm, bikinnya. Tapi belum dari sisi benar cara pakainya. Karena misalkan dia kirim lamaran cuma lewat hmm. email terus, kayak gitu. Iya, iya. Oke? Atau dia ngirim lamaran ganti-ganti sih, email, LinkedIn dan lain-lain, tapi ganti hari. Hari ini email semua, besok LinkedIn Besok. semua, besok Jobstreet semua, Oh, besok apalagi hmm. semua gitu-gitu ganti-ganti. Terus ada juga cara pakainya yang salah adalah gara-gara sorry nih, belajar dari informasi yang nggak komplit. Misalkan ngirim lamaran Hmm. cuma di jam kerja aja, hari kerja aja, itu jelas salah fatal kayak gitu. Terus bikin CV cuma satu halaman, itu juga salah fatal juga gitu. Jadi karena kamu belajar bukan dari sumber yang utamanya gitu. Balik lagi, CV itu boleh 1 sampai 3 halaman. Banyak yang direkomendasikan ke sana. Nah, jumlahnya halaman ini Hmm. adalah menyesuaikan, bukan yang dikejar. Targetmu itu Hmm. adalah memberikan informasi yang relevan, yang Lengkap-lengkap. menjual, ya. Tapi dengan batasan CV itu harus masuk di rentang 1 sampai 3 ya gitu. Bukan ngejar Oke. halamannya, jadi mengabaikan dari sisi konteksnya kayak gitu. Nah itu juga salah. Atau ngirim lamaran coba di hari kerja dan jam kerja gitu, nggak masuk akal gitu. Buktinya apa? Kamu sengaja tengah malam buka LinkedIn, tengah malam buka Jobstreet, bisa nggak diakses websitenya? Bisa. Ada nggak loker? Ada. Bisa. Bisa diklik nggak? Bisa. Lah ngapain nunggu Bisa. hari kerja kayak gitu? Hmm. Gitu. Kamu buka LinkedIn, nanti dibuktikan. Buka LinkedIn di hari Sabtu siang, buka LinkedIn di hari Sabtu sore, di menu search gitu, ketik aja dibutuhkan misalkan, terus muncul Pasti hasil ada, Pak. pencarian, terus Hmm. pilih yang filter post. Artinya kamu melihat orang yang bikin postingan dengan kata kunci dibutuhkan misalkan. Waktunya, date-nya kamu pilih yang 24 jam. Jadi yang dari 24 jam yang lalu ke sekarang gitu. Kamu Hmm. akan menemukan rekruter pakai akun pribadi dia posting loker di hari Sabtu siang atau sore gitu. Di mana loker ini arahannya adalah silahkan kirimkan lamaran ke email ini gitu. Nah, sekarang kita pakai logika gitu. Beliaunya baru posting di hari Sabtu siang atau Sabtu sore. Lokernya sesuai dengan kualifikasi saya dan minat saya. Hmm. Arahannya adalah kirimkan email. Haruskah saya mengirimkan email ini sekarang atau nanti aja Senin nunggu jam kerja dan hari kerja gitu. Nah, sebagian dari Sekarang. teman-teman yang mohon maaf nih, menurutku pribadi ini subjektif ya. Jadi subjektif tuh Hmm. menurutku gitu ya. Rugi gitu kalau ngirimnya harus Senin gitu. Gara-gara Hmm. percaya informasi yang belum komplit, karena memang informasi belum komplit ini memang konteksnya begitu dan itu benar, benar di konteks itu. Tapi nggak bisa digeneralisasi gitu. Bahwa ngirim lamaran di jam kerja dan hari kerja itu boleh. Tapi kalau ngirim lamaran di jam kerja dan hari kerja itu wajib, itu salah gitu. Karena di luar itu boleh Iya. gitu.
Ya, kalau aku jadi dengan case barusan, aku akan kirim lamaran saat itu juga gitu. Kenapa? Karena sesuai, karena pengen. Dan rekruternya barusan posting. Harapannya beliaunya masih di depan laptop gitu ibaratnya. Iya sih. Gitu. Rekruter nggak bakal tuh kerja sampai posting di hari Sabtu kalau nggak lagi ngejar target pemenuhan karyawan, pemenuhan manpower, karena di target itu ada KPI-nya gitu, ya kan? Jadi kalau sampai di hari Sabtu tuh posting loker gitu. Aku aja rekrutmen di hari Sabtu pernah. Jadi kayak psikotes hari Sabtu aku pernah. Terus interview hari Sabtu pernah. Tanda tangan kontrak hari Sabtu aku pernah. Kayak gitu. Gitu. Jadi kayak oke Nggak gitu. terpatok. Nah, ya setelah aku nanya misalkan lo kamu ya iya Kak karena aku habis baca gini aku habis nonton konten gini bilangnya cuma di hari kerja jam kerja di konten itu untuk kondisi itu benar tapi nggak boleh kalau digeneralisasi. Nah hal-hal ini yang aku masukin sebagai belum benar cara pakai CV-nya gitu. Kita harus tahu kondisi globalnya ya kan, baru nanti kita bagi-bagi kalau dalam kondisi gini konteksnya ngirim kerja dan hari kerja aja ya gitu, di hari kerja dan jam kerja kalau ini gini gitu. Kayak ibaratnya kamu tahu ayam itu apa sih gitu, oke? Gitu. Nah gitu nanti kamu tahu ayam jago, ayam betina, anak ayam, ayam goreng, ayam geprek, ayam bakar gitu. Tapi kamu harus tahu, jangan baru kamu ngelihat ayam geprek langsung oh yang namanya ayam itu gitu hancur begini kayak bentuknya gini. ya kalau habis dicabutin bulunya ya enggak dong. Kamu harus nemuin ayam seutuhnya dulu baru nanti konteksnya apa gitu, berdasarkan gendernya, berdasarkan ukurannya, berdasarkan dimasak atau olahannya gitu dan lain-lain gitu ya. Itu biasanya gitu. Ada teman-teman yang cara bikin CV-nya bener, cara pakainya yang salah gitu. Cara pakainya tadi dari platformnya, dari ilmu-ilmu dia yang ibaratnya belum komplit tadi karena memang belum terinfo. Terus bisa juga dari intensitasnya. Hari ini lamar banyak, besok dikit, besok enggak. Gitu. Aku Besok banget itu, Mbak. kayak gitu. Besok ngirim banyak, besoknya healing. Besoknya ngirim dikit, besoknya healing lagi. Jadi lebih banyak healingnya gitu daripada nyari kerjanya gitu. Padahal ibaratnya ngapain healing, stres Kak loh. Kamu dapat kerja sesuai impian tuh stresmu hilang gitu. Jadi Ya, penyebab benar. stresmu tuh itu. Jadi percuma healing akhirnya balik-balik jadi job seeker lagi kan maksudku itu. Jadi healing itu secukupnya dan nggak perlu di tempat yang jauh dan lain-lain. Intinya itu. Tapi ada orang yang sebaliknya, cara pakainya bener, cara bikinnya yang salah. Jadi CV udah disebar kemana-mana, konsisten dan lain-lain, tapi dia nggak sadar CV-nya tuh salah. Ada dua sih, satu nggak sadar dia CV-nya salah, yang kedua dia tahu CV-nya salah, tapi ogah edit gitu. Dengan harapan ya udah, dulu aku juga pertama-tama aku dapat magang pakai CV ini kok nggak perlu diupdate, nah kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Tadi aku bilang satu ya, CV harus benar cara bikin dan cara pakainya. Cara pakai. Nah, sekarang ada satu lagi, CV itu harus memenuhi 4 kriteria. 1, jujur. Jadi ditulis dengan jujur. Oke? Ya. Tapi jujur aja nggak cukup. Yang nomor 2, harus lengkap dan relevan. Informasinya itu lengkap dan relevan terhadap lokernya. Jujur, lengkap, nggak cukup. 3 itu adalah menarik. Kamu harus menulisnya dengan menarik. Karena kamu lagi menjual kemampuan diri. Gitu. Lagi jualan diri nih. Gitu. Salesnya kamu, produknya kamu, yang dijual kamu. Yang beli perusahaan. Gitu. Harus menarik. Iya, gitu juga harus menarik. Tapi menarik aja juga nggak cukup, gitu. Yang terakhir, yang keempat ini adalah update, gitu. Update. Kamu baru wisuda di bulan Januari, sekarang Februari, nggak apa-apa, gitu. Pengalaman yang ada di CV terakhir wisudamu periode sekolah Januari 2023 misalkan, nggak masalah. Tapi kalau wisudamu Januari 2023, sekarang Desember 2023. Kan ada waktu kosong nih 11 bulan. Ngapain aja? Itu harus diisi di CV. Jadi jangan sampai ada gap panjang antara waktu terkini di CV dan waktu terkini sekarang. Ini gap panjang ini harus diisi. Kalau enggak, kamu akan dinilai 2. 1, kamu enggak punya inisiatif. Inisiatif tuh dorongan diri untuk melakukan sesuatu tanpa disuruh ya gitu. Yang kedua adalah kamu enggak produktif. Ya kan nggak memulai sesuatu berarti nggak ngelakuin sesuatu gitu loh. Kalau kamu barusan lulus, jadi makanya sekarang dicek ulang. Banyak juga yang salahnya di 4 ini, poin nomor 4 ini. Di CV tulisannya terakhir Desember 2021, sekarang Desember 2022. Lah kamu ngapain aja? Aku ada usaha kok Kak, aku jualan online, aku
ikut bootcamp ini itu sambil nunggu ada panggilan kerja. Ditulis nggak di CV? Ya enggak loh. Kalau nggak ditulis di CV ya gimana kita tahu? Yang kita kan kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Iya, gitu kan? Benar, Pak. Gitu. Kita kan nggak langsung interview nih, kecuali kamu walk in interview, gitu. Kecuali kamu datang ke job fair, gitu, di screening di tempat. Gitu, beda. Pak, ini Halo, udah. Cek. Sorry. Iya, udah Pak, bisa. Wait. Miss ya. Sorry. Udah Pak. Udah jelas ya, itu. Sorry. Udah. Ada error sebentar barusan, laptopku error gitu. Aku lanjut lagi ya, kayak gitu. Jadi kamu kan akan dinilai dari apa yang tertulis, gitu kan. Iseng aja kamu nulis CV pengalaman pendidikan terakhir SMP, kirim ke orang. Ya orang taunya kamu lulusan SMP. Kamu tulis terakhir pendidikan, bohong aja misalkan. Ini ekstrim ya, tulisnya S3 gitu. Orang yang nerima taunya kamu lulusan S3 gitu. Wih, gitu. Postdoc mana nih, kayak gitu ibaratnya gitu, ya kan? Karena kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Jadi kalau di CV itu tadi 4 ini harus dilihat. Banyak yang di ekor ini juga salah gitu. Mengupdate diri, tadi aku bilang di awal, begitu ada update di diri langsung duplikat ke CV. Begitu CV ke duplikat ke yang lain gitu. Harus kayak gitu. Bukan di sosial. Gitu. Nah, ini contoh dari sisi cara bikinnya yang salah gitu. Kompleks ya, iya. Tapi memang nggak ada yang bikin konten soal itu gitu. Dan apa namanya, biasanya memang pendek-pendek gitu. Jadi akhirnya ya jujur aja, kampus aja cuma dikit yang akhirnya ngajarin cara bikin CV, tapi why-nya dan how-nya belum kejawab gitu, how and why-nya gitu, sehingga tadi belum terinfo dan akhirnya kita nulis sesuatu, kita bikin sesuatu, tapi kita nggak tahu alasannya kenapa tuh gitu. Nah, itu yang harus kamu pahami, dua hal ini terkait dengan CV dan sosmed itu juga harus cara bikin dan cara pakainya, dan CV itu harus mengikuti kaidah 4 ini. Karena nanti CV itu duplikat diri, kalau CV mengikuti 4 kaidah ini, berarti kan nanti otomatis yang kamu taruh di LinkedIn juga jujur juga menarik juga, update juga, relevan juga. Ya, dan ya, kayak gitu kan gitu. Jadi otomatis kayak gitu ya. Ini dari sisi CV-nya. Selanjutnya, pada saat kamu merasa bahwa aku udah melakukan semuanya, tapi kok responnya tidak sesuai yang aku inginkan, maka yang kamu butuhkan itu adalah merubah sudut pandang. Merubah sudut pandang itu ibaratnya mata kamu yang geser, atau kamu nanya sama yang lebih tahu, nanya sama orang kayak gitu. Misalnya kamu nanya sama aku kayak gini, bener. Kamu nanya sama siapapun sejauh ini yang jadi guru kamu, boleh banget gitu. Karena apa? Kalau saat kita memang ada hal-hal, ada momen di mana kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang, tapi kita harus melihat dari sisi lain. Bahkan kita kadang udah ngelihat dari sisi lain-lain, tapi kita tidak memiliki kepekaan seperti orang lain, sehingga kita harus nanya orang lain yang lebih peka gitu. Sebenarnya simple sih. Aku barusan contoh misalkan terkait dengan LinkedIn. Kok LinkedIn-ku kayaknya udah kurang perform, kurang gini-gini gimana gitu. Aku barusan ngecek aja gitu. LinkedIn-mu lengkap, tapi koneksi pun di bawah 501, kamu nggak ada postingan original rutin, terus kamu tidak memamerkan kemampuan-kemampuan yang sudah kamu miliki dari pengalaman sebelumnya gitu. Itu adalah contoh sedikit aja gitu. Nanti di sesi detail baru aku banyakin. Bahwa yang aku lihat bahwa kamu merasa udah all out, tapi menurutku belum out gitu. Belum muncul semua gitu, dan itu memang butuh sudut pandang orang lain gitu. Sama kayak ibaratnya kamu kalau, dan ini bener ya, kalau kamu mau nanya soal LinkedIn ya tanya sama orang yang lama di LinkedIn. Aku lama di LinkedIn gitu, atau banyak orang yang lama juga di LinkedIn, aku sampai hafal gitu orang-orang yang ternyata sama beliau-beliau senior itu. Kamu menanya sama terkait interview, tanya sama beliau-beliau yang biasa menghadapi interview, banyak interview. Kamu mau tanya soal program manajemen training misalkan, loker-loker manajemen training, tanya sama orang-orang yang udah biasa jadi trainer atau jadi HR yang bimbing orang-orang MT, ngerekrut orang-orang MT sampai ngekondak MT sampai lulus semua gitu. Jadi tanya sama kayak gitu. Ibaratnya kayak kamu nanya ikan, tanya sama pedagang ikan. Nanya sayur sama tukang sayur, nanya buah sama tukang buah kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah separasi fokus, dalam arti kayak gini.
kan channel itu ada banyak tadi ya gitu. Mm-mm. Nah, LinkedIn itu harus bener cara bikin dan cara pakainya. Jobstreet Oke. harus bener cara bikin dan cara pakainya. Kamu harus sadari Pakai. itu gitu. Memang ada kesamaan, tapi pasti ada perbedaan. LinkedIn itu sosial Mm-mm. media, Jobstreet itu job portal. Oke. Oke. Kalau job portal, kamu lengkapi profil, cari loker yang sesuai, Lamar. lamar-lamar. Dah. Kalau kamu Iya. menerapkan itu di LinkedIn, lengkapi profil, cari loker, lamar. Ya salah gitu. Belum lengkap lah. Karena kamu memperlakukan sosial media sebagai job portal. Kalau kamu Mm-mm. di LinkedIn itu cuma sama kayak di job portal, ngelengkapi profil, cari loker, ngirim lamaran, maka seolah-olah kamu punya dua akun job portal, paham nggak? Gitu, Iya, paham. gitu. Kamu harus dibedakan. LinkedIn itu, aku ulang lagi, LinkedIn itu sosial media. Iya. Jadi kamu harus lihat unsur sosial dan unsur medianya. Unsur media tuh misalkan kamu job seeker, jadi media dapetin info loker, media mengirimkan lamaran, media belajar, kayak gitu ibaratnya. Media dapetin informasi gitu-gitu. Tapi fokus aja job seeker sih media dapetin loker, kan kamu bisa dapetin loker di LinkedIn, Mm. bisa ngirim lamaran via LinkedIn langsung yang easy apply gitu kan. Berarti unsur medianya itu. Nah, unsur sosialnya ini mana gitu. Unsur sosial tuh connect orang baru, follow orang baru, bikin postingan, ucapin selamat ulta, ucapin selamat dapat kerjaan baru, ada yang bikin postingan, kamu komentar selain up atau interested Iya sih. interested, join ke komunitas, DM recruiter, nanyain ada kesempatan kerja enggak, minta tips dan trik dan lain-lain gitu. Itu unsur sosial. Jadi sosial media tuh sosial dan medianya tuh harus kuat. Nah, gitu. Mm-mm. Harus imbang. Biasanya itu pada nggak imbang, cuma buru-buru aja gitu. Iya, Pak. Unsur keburu-buruan ini dulunya ditandai dengan bikin profil seadanya langsung ngirim lamaran, atau bikin profil Hmm. seadanya tiba-tiba promosi diri dengan melampirkan CV, dokumen lain atau pas foto gitu. Oh, Berdasarkan nggak boleh ya, aturan Pak? postingan, boleh. Aturan postingan Oh, itu boleh. dalam arti buktinya nggak dihapus sama LinkedIn. Oke, by system Hmm. boleh nggak dihapus sama LinkedIn. Tapi kalau kamu promosi diri gitu dengan mempromosikan diri yang dilampirin pas foto atau CV, orang-orang yang ada di grup loker pasti udah tahu bahwa aku akan bilang salah gitu. Boleh, boleh. Oh. Aku kasih tahu ya. Posting itu gini, sesuatu yang boleh itu tidak Mm-mm. tidak mesti harus. Aku ulang. Sesuatu yang boleh itu tidak mesti harus gitu. Contohnya misalkan semua pengalaman kerja pegawai tetap, pegawai kontrak gitu ya, freelance, part time, Hmm. internship, asisten dosen, entrepreneur gitu. Jenis-jenis ini semua pengalaman kerja boleh dimasukin di CV. Juga Tapi benar. tapi tidak semua yang boleh dimasukkan ke CV harus dimasukkan ke Itu. CV. Tergantung target, tergantung prioritas. Aku ulang ya, Oke, oke. gitu. Mm-mm. Semua yang boleh itu tidak harus gitu. Ini contoh soal CV. Nah, contoh soal LinkedIn juga sama gitu. Posting apapun asal itu kayak tadi mempromosikan diri dengan bentuk kayak gimana pun boleh dilakukan di CV, di LinkedIn. Tapi tidak semua yang diizinkan di LinkedIn itu harus gitu. Kenapa? Takutnya itu melanggar guidelines postingan. Saat melanggar Mm-mm. guidelines gitu, guidelines itu kemungkinannya dua. Satu, kamu dapat teguran. Dua, Mm-mm. kamu nggak dapat teguran. Tapi kalau kamu dapat masalah, kamu nggak dapat perlindungan. Paham nggak? Gitu. Contoh, Oh. kamu mempromosikan diri di LinkedIn. Gitu. Perkenalkan Mm-mm. saya bla 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 bla. Yang dilampirin CV. LinkedIn itu nggak nyuruh kamu posting CV. LinkedIn itu nyuruhnya, kalau kamu ngelamar kerja, yang di-attach, yang dilampirin CV. LinkedIn itu cuma nyuruh info yang ada di CV-mu, kamu kopas aja di profilmu, diduplikat. Gitu. Bukan Mm-mm. diposting. Nah, akhirnya posting CV boleh nggak? By system boleh. Karena nggak dihapus kan orang-orang yang posting CV. Mungkin Mm-mm. kamu sering lihat di beranda tuh bertebaran gitu. CV-CV orang Mm-mm. memperkenalkan diri dengan lampiran CV. Tapi itu nggak ada aturannya di LinkedIn. Kayak dipersilahkan untuk mempromosikan diri dengan lampirin CV. Akhirnya apa? Kalau ada pencurian data dari CV Iya, yang dikasih, rentan. gitu,
dan merugikan kamu minta perlindungan sama LinkedIn atau kamu nuntut LinkedIn karena dataku bocor nih gara-gara lu nggak ngelindungin. Tapi itu gara-gara kamu posting dan itu nggak ada di aturan guidelines-nya mereka, nggak bakal dilindungi kamu pencurian data itu. Lah kita nggak nyuruh kamu, mana yang nyuruh gitu, gitu kan? Gitu. Jadi anehnya tuh di situ. Contoh gini, kamu punya Instagram, terus habis itu di follow sama orang, habis di follow di salah satu feed postinganmu di komen, Hai Kak Eno, salam kenal, follow back dong gitu. Kamu langsung follow back gak orang yang gak kamu kenal itu? Kan pasti kamu cari tahu dulu gak sih gitu. Iya, lihat dulu profilnya. Atau kamu di follow sama orang, terus di DM sama dia, salam kenal Kak gitu, minta nomor HP-nya dong gitu. Langsung kasih gak orang yang sama sekali kamu gak tahu, stranger kamu gak tahu? Enggak gitu. Minta follow back gak dikasih, minta nomor HP juga gak dikasih. Nah sekarang bayangin aja, di LinkedIn orang yang sama punya akun LinkedIn, dia nggak diminta sama siapapun gitu. Jangankan nomor HP, alamat dikasih, email dikasih, kisah pengalaman hidup dia profesional dikasih, cuma sama CV-nya nih aku kasih kayak gitu. Lah ini kan kamu ibaratnya menyodorkan diri untuk disalahgunakan. Kalau kebetulan kamu masih selamat sampai detik ini, data-datanya bersyukurlah gitu. Antara kamunya terselamatkan, kamunya nggak menarik, atau orang-orang yang pengen nyari data kayak orang-orang kayak kamu belum nemuin akunmu aja karena followermu baru dikit, postinganmu nggak viral dan lain-lain gitu. Nah itu loh ibaratnya. Nah apalagi kalau yang dilampirin cuma foto gitu. Kan seolah-olah kamu bilang, Bapak Ibu saya sedang nyari kerja, ini kualifikasi saya sebagai bahan pertimbangan, nih muka saya gitu. Kan seolah-olah bilang gitu. Foto sih gitu. CV itu yang bisa dinilai banyak. Sekarang kalau pas foto yang bisa dinilai apa? Good looking dan enggak. Cuma itu doang. Gitu. Cowok cewek. Gitu. Tua muda. Tapi kebanyakan orang kalau dilampirinya foto gitu. Gitu. Akhirnya cuma good looking sama enggak. Nanti kamu akan menemukan tuh kadang ada orang postingannya banyak, kalau yang kelihatan groomingnya glowing gitu, yang komen yang like sampai ratusan sampai ribuan gitu. Kalau yang biasa-biasa aja gitu ya jadi biasa aja gitu. Salah nggak posting itu? Ya enggak. Itu teknik marketing betul. Tapi ingat gitu, kalau kamu nggak ngikutin guidelines, kemungkinannya dua tadi. Kamu akan kena strike, kena teguran, tapi kamu juga bisa kena restricted juga gitu. Kamu juga bisa kalau ada apa-apa kamu nggak dilindungi gitu. Dan itu udah banyak case. Jadi kalau foto gimana ya? Kalau kamu mau lampirin foto, silahkan foto yang mengilustrasikan apa gitu. Teman-teman, aku pengen sharing pada saat aku kemarin jadi reporter di GP Mandalika gitu. Di situ aku di sini aku menanyai driver-driver gini-gini, aku sempat meliput ini. Nah, di situ kamu langsung nyantumin. Atau teman-teman, aku pengen sharing terkait dengan ide bisnis pada saat aku belum dapat kerja gitu. Aku sering jadi MC di acara-acara gitu-gitu. Lampirannya adalah pada saat satu momen kamu jadi MC lagi ngomong gitu. Jadi gambar itu mengilustrasikan, caption gambar itu mengilustrasikan copywriting. Kan gak relate kamu perkenalan diri terus dilampirin pas foto gitu. Tapi balik lagi, bener salah ini kan subjektif dari penilaianku. Sudut pandangku kayak gini. Nanti kamu bisa menemukan penjelasanku ini di channel YouTubeku, buka playlist, di playlist FAQ seputar karir. Di situ ada yang aku kasih judul, intinya boleh nggak sih posting pas foto sama LinkedIn, tapi intinya sama gitu. Boleh, tapi nggak disuruh. Jadi resiko tanggung masing-masing. Ingat ya, kalau ngelakuin sesuatu yang boleh tapi nggak disuruh. Tadi ingat ya, sesuatu yang boleh itu tidak wajib harus. Gitu. Wajib harus dilakukan. Banyak kamu nanti menemukan semacam itu. Nanti video ini tinggal didengerin lagi. Gitu. Tapi dari penjelasan barusan udah cukup jelas ya kamu ya. Jelas Pak. Ya. Oke.